Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Senin tanggal 28 Juni tahun 2021 adalah peringatan wajib Santo Ireneus, Uskup dan Martir. Santo Ireneus lahir di Asia Kecil, sekarang disebut Turki, kira-kira tahun 140. Ia dididik di Smyrna di bawah asuhan Santo Polikarpus, seorang murid Santo Yohanes Rasul. Ia kemudian diutus ke daerah Lyon, Prancis Selatan, untuk mewartakan Injil di sana. Pada tahun 177, ia diangkat menjadi uskup Lyon. Sebagai uskup, ia menggembalakan umatnya dengan penuh perhatian dan cinta. Dalam kepemimpinannya, ia selalu berusaha membela ajaran iman yang benar. Ia juga memperjuangkan kesatuan gereja dan menegakkan kewibawaan paus dengan jalan damai tanpa kekerasan. Namanya sendiri, Ireneus yang berarti pecinta damai, diusahakan menjadi kenyataan dalam seluruh perjalanan hidupnya. Dalam perselisihan antara gereja Latin dan Yunani tentang tanggal hari raya Paskah, ia menjadi juru bicara Sri Paus. Ia meninggal pada tahun 202 sebagai seorang martir Kristus. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Kejadian pasal 18 ayat 16 sampai 33. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom, tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, "Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu, dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi
tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika kudapati 45 di sana. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40 didapatinya di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 8 ayat 18 sampai 22. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah syarat menjadi murid Yesus. Setiap organisasi, lembaga dan perusahaan, termasuk partai politik maupun tarekat religius, menetapkan syarat atau kriteria tertentu bagi anggotanya. Syarat atau kriteria tersebut berhubungan dengan kualitas dan kompetensi khusus yang diharapkan dari para anggotanya. Syarat tersebut antara lain menyangkut kesediaan untuk tidak menikah pada masa tertentu dan bersedia untuk ditempatkan di mana saja.
Kompetensi yang diharapkan antara lain kompetensi intelektual, emosional, perilaku, dan spiritual. Semua syarat dan kompetensi tersebut dituntut dalam konteks realisasi visi, misi, dan tujuan, serta core bisnis dari organisasi atau perusahaan tersebut. Hanya mereka yang lulus seleksi akan diterima. Saudara-saudariku terkasih, kisah Injil Matius yang kita dengarkan pada hari ini menampilkan Yesus yang menetapkan syarat menjadi muridnya. Syarat tersebut kelihatan sederhana, tetapi tidak gampang karena menukik langsung pada kompetensi spiritual yang harus dibuktikan lewat pengalaman hidup. Syarat pertama sebagai murid Yesus adalah bersedia hidup tanpa jaminan material dan finansial. Mengapa? Karena anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Syarat kedua masih erat hubungannya dengan syarat yang pertama, yaitu komitmen dan kesediaan pada pribadi Yesus. Syarat ini merupakan prioritas pertama dan utama sebagai jawaban atas panggilan Yesus. Ikutlah aku kemana saja dan kapan saja. Kedua syarat tersebut bertentangan dengan nilai-nilai hidup yang ditawarkan dunia dewasa ini, sebab menjadi murid Yesus menuntut penyangkalan diri dan sikap lepas bebas dalam visi, misi, dan tujuan akhir kerajaan Allah yang menjadi core bisnis dari Yesus di dunia ini. Apa pesannya untuk kita? Pertama, sebagai murid Tuhan, kita belajar untuk keluar dari rasa aman karena menuntut kepastian akan jaminan hidup. Kita harus berani percaya bahwa jaminan material adalah bonus bukan tujuan hidup kita. Kedua, komitmen dan kesetiaan dalam tugas dan pelayanan sebagai sebuah pilihan dan prioritas dalam untung dan malang. Tetapi kita tidak perlu takut, sebab Yesus berkata, "Aku menyertai kamu sampai akhir zaman." Yesus adalah jaminan hidup kita. Ketiga, hidup kita apapun bentuknya terarah ke masa depan. Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Itulah visi, misi, tujuan, dan core bisnis kita sebagai murid atau pengikut Yesus. Semoga demikian. Amin.